Saya dilahirkan dari seorang TNI Angkatan Darat ya. Orang tua saya yang sudah almarhum itu merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Darat sebelumnya. Dan saya sebagai putrinya sangat merasa bangga sekali kalau saya itu terlahir dari seorang ayah yang menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Nah, mengapa? Walaupun saya sudah 40 tahun hidup merantau di negara Swiss, saya tetap membanggakan dan berada di dalam batin dan darah saya ya. Kalau saya itu bangga menjadi anak seorang tentara nasional Indonesia. Ingin tahu ceritanya? Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat ya dan sejahtera selalu. Amin. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan juga ya kebanggaan saya menjadi anak ya dari salah seorang tentara nasional Indonesia. Mengapa demikian? Walaupun saya sudah berpuluh-puluh tahun ya hidup di negara orang lain ya, hidup di negara Swiss, namun kebanggaan ini sudah mendarah daging di batin dan jiwa saya. Sehingga kalaupun di sini ya di negara Swiss itu kalau setiap ada show ya dari tentara-tentara di Swiss ini, saya selalu menyempatkan diri untuk datang ya, melihat ya bagaimana tentara itu di sini, dan saya selalu membandingkan dengan tentara yang berada di Indonesia. Namun sebelumnya tentu saya akan menceritakan dulu ya asal mulanya mengapa ya saya sangat mencintai dan menghormati Tentara Nasional Indonesia. Begini ceritanya teman-teman. Saya dilahirkan di kota Bandung ya dan tinggal di asrama tentara ya di kompleks militer. Jadi itulah riwayatnya kehidupan saya itu sampai saya dewasa atau remaja mendapatkan pekerjaan dan keluar rumah itu saya selalu hidupnya di lingkungan militer. Nah, saya akan juga menceritakan pengalaman yang saya ingat ya ketika saya kecil teman-teman. Kalau zaman dulu itu karena saya masih kecil ya teman-teman ya. Jadi kalau melihat helikopter gitu ya zaman dulu itu kan jarang-jarang ya. Namun karena saya tinggal di kompleks militer ya, di kompleks Secapa TNI AD itu di daerah Hegarmanah di Bandung. Nah, kesempatan melihat helikopter itu dari zaman dulu saya sudah lihat ya teman-teman ya. Jadi kalau mau ada helikopter datang itu ya, walaupun itu landingnya itu di lapangan sepak bola hanya beberapa menit ya. Namun karena saya masih kecil, saya kan tidak mengerti. Saya hanya mendapatkan kabar dari ayah saya. Oh katanya besok mau ada kunjungan ya dari mana gitu. Mereka memakai helikopter dan kebetulan ayah saya yang menerima kedatangan mereka. Jadi saya hanya mendengar berita itu. Namun kan saya ingat ya. Nah saya bertanya kepada ayah saya. Jam berapa itu helikopternya datang Pak gitu kan. Ya kira-kira jam 10 pagi demikian. Oh nanti ya saya mengajak teman-teman lainnya ya anak-anak militer juga itu di kompleks itu. Kita berlari-lari ya menuju lapangan sepak bolanya itu hanya untuk melihat helikopter teman-teman. Ya. Wah kita lari itu jaraknya jauh ya karena itu kompleksnya sangat luas ya. Kita pokoknya ingin lihat helikopter itu kayak apa kayak gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Betapa bahagianya ya
bisa melihat helikopter saat itu. Kalau saya bandingkan dengan sekarang, saya jadi merinding ya. Merindingnya itu di sini di Swiss saya melihat helikopter bisa tiap hari kayak gitu ya. Tapi waktu zaman saya kecil dulu sampai segitunya ya saya membela ingin melihat helikopter datang itu kayak apa. Nah ini kalau saya ingat itu justru sesuatu kenangan yang sangat indah ya. Betapa saya bahagia dari zaman dulu saya sudah bisa melihat helikopter. Nah, kalau zaman dulu itu saya harus berlari-lari ya hanya untuk melihat helikopter saja. Namun saat ini ya teman-teman saya pun akan memberikan satu video di sini ya di mana saya karena kebanggaan saya kepada orang tua dan saya pun ingin merasakan nggak cuman lihatnya aja gitu, tapi saya ingin merasakan naik helikopter dan hal ini pun saya bersyukur ya sudah bisa saya lakukan. Jadi saya pun sudah merasakan menaiki helikopter itu beberapa kali. Kalau kita menaiki pesawat terbang ya yang biasa kayak begitu, itu hal yang sudah biasa. Namun untuk bisa naik helikopter ini kan merupakan sesuatu yang istimewa. Yang saya ketahui dan saya rasakan ya ketika saya masih jadi anak kecil ya, saat itu anak dari seorang tentara ya teman-teman ya. Apalagi itu kan sudah zaman lama ya, mungkin ya 45 tahun lalu ya kayak begitu teman-teman ya. Kehidupan kami itu sangat pas-pasan ya. Saya pikir Tentara Nasional Indonesia zaman itu mereka hidupnya sama. Jarang sekali ada yang kaya ya teman-teman, namun semuanya itu cukup makan ya. Jadi kalau soal makan itu kita cukup. Nah saya ingat ya zaman itu di mana kan kalau tiap bulannya itu para tentara itu mendapatkan jatah beras ya teman-teman ya. Yang saya ingat ya berasnya itu kalau dibuka karungnya itu aduh bau sekali kayak begitu. Dan juga kalau dimasak itu perlu air yang banyak ya karena berasnya kalau orang-orang di Bandung bilangnya itu bear ya. Jadi bearnya itu tidak lengket berasnya itu jadi kemana-kemana. Nah waktu saya kecil itu ya saya belum mengerti ya yang ada ya saya makan saja. Dan karena orang tua kami itu mendidiknya, ayo kita makan dan selalu bersyukur ya, masih berterima kasih kita mendapatkan makan hari ini. Nah hal demikian itu tidak saya permasalahkan ya karena memang belum mengerti. Namun hari ini ketika saya mengingat kembali ya masa kecil saya teman-teman, saya tidak merasa malu. Justru saya merasa bangga ya dengan Tentara Nasional Indonesia yang kehidupannya seperti ayah saya ya, namun anak-anaknya ya semuanya itu menjadi anak-anak yang berhasil dengan tingkat dan didikan disiplin ya dari orang tua kami. Karena di lingkungan saya itu adalah lingkungan para militer ya, para tentara. Maka dari sejak kecil itu saya melihat kedisiplinan mereka. Dan kebetulan ya itu kompleks Secapa itu adalah kompleks khusus untuk
training ya dari tentara bintara masuk ke perwira, demikian kan, sekolah calon perwira ya. Nah, kadang-kadang juga saya tuh sering sekali menonton bagaimana para tentara itu mendapatkan didikan dan latihan-latihan ya di kompleks tersebut. Saya bisa melihat ya betapa hebat ya, disiplin dan keras sekali itu pendidikannya. Nah, hari ini kalau saya bandingkan ya dengan tentara di Switzerland, seperti yang saya katakan, saya selalu tertarik kalau melihat show-show dari militer ya. Jadi saya walaupun domisili di Swiss, kadang-kadang ada show di Jerman, saya pergi ke Jerman, di Perancis saya pergi ke Perancis, di Italia, hanya untuk menyaksikan parade-parade tentaranya ya teman-teman ya. Nah, kalau saya bandingkan dengan parade-parade tentara yang berada di negara Swiss, saya tetap bangga dengan TNI. Ya, saya tidak akan menjelaskan mengapanya ya kayak begitu teman-teman ya. Namun saya tetap bangga ya, bahkan dengan keluarga saya, dengan suami saya di sini saya bergaya kayak gitu nih, lihat kalau tentara Indonesia itu kayak begini, lihat keahliannya ya, mereka dengan di perlengkapan yang tidak begitu modern ya dengan yang saya bandingkan di sini, namun mereka itu bisa bertahan hidup di hutan tanpa apapun ya, apalagi kalau saya melihat video-video dari Kopassus ya, wah itu hormat saya dan bangga saya. Saya merindingnya itu karena bangganya luar biasa kayak begitu ya. Pendidikan yang mereka dapatkan, keahlian yang mereka dapatkan itu memang betul-betul saya sangat merasa bangga. Di sini pun saya akan melampirkan ya beberapa foto di mana saya mengunjungi juga parade-parade militer ya yang pernah saya kunjungi di negara Swiss ini. Nah, selain itu pun saya mengingat ya kehidupan saya di waktu saya kecil ya teman-teman, kan zaman dulu itu kita di Indonesia itu jarang sekali makan makanan kaleng ya, karena sayuran-sayuran yang segar atau makanan yang segar itu kita sudah biasa bisa pergi ke warung setiap hari gitu kan ya. Nah, jadi untuk makanan kaleng itu zaman saya dulu itu kita masih kurang tahu dan kurang mengkonsumsi begitu. Namun karena saya tinggal lagi ya di kompleks militer dan saat itu banyak sekali serdadu-serdadu yang akan dikirimkan latihan ke pulau lainnya atau menjaga keamanan negara kesatuan Indonesia di pulau lainnya. Dan mereka itu kan mendapatkan perlengkapan atau persediaan makanannya itu berupa makanan kaleng teman-teman. Di situ ya, karena sejak kecil saya itu sudah tertarik sekali dengan kehidupan para tentara nasional Indonesia, sehingga saya mendatangi anak buah orang tua saya ya. Karena saya masih kecil waktu itu, jadi semua bapak-bapak itu saya panggil om gitu. Om, makanan kaleng tuh kayak apa sih? Kayak gitu. Oh, kamu belum tahu ya? Belum om, boleh coba om satu gitu kan ya. Iya, ini boleh, saya kasih satu. Nah nanti ada ya salah satu om yang baik ya, dia memberikan satu kalengnya untuk saya ya. Lantas saya buka ya di depannya itu, karena saya ingin mencoba gimana sih rasanya makanan kaleng kayak gitu. Untuk saya saat itu masih aneh ya, karena kalau di rumah ya saya pikir bukan saya sendiri yang makannya, itu kan kita memasak ya orang tua kita. Lantas saya buka. Begitu saya buka, saya masih ingat ya itu dalamnya ada kacang merah sama daging sapi kayak gitu ya. Saya buka. Nanti saya rasa, gimana? Enak enggak? Katanya gitu. Saya bilang, wah om, enggak enak, ini bau om gitu. Jadi saya berasa saat itu ada kayak bau kaleng gitu, kayak kaleng yang lama gitu ya teman-teman ya. Nanti
semuanya itu tertawa ya, karena juga teman-teman dari Om itu juga semua pada ngumpul. Gak enak Om, ini bau Om, saya bilang gitu. Nanti ada salah satu bilang, nah makanya kau kira, katanya, kami yang mau bertugas menaruhkan nyawa dan keluarga kami tinggalkan. Kau kira kami makan enak? Ya begitulah adanya yang kami makan. Dari situ saya melongo ya. Saat itu saya masih SMP mungkin ya. Tetapi saya sudah menyerap sekali omongan itu. Iya ya Om ya, betul juga. Nah ini teman-teman ya. Hanya dari hal tersebut untuk saya pribadi betapa saya menghormati dan bangga. Kalau kita pikir ya teman-teman ya. Mereka itu makannya seperti itu. Itu masih untung ya. Kalau mereka sudah bertugas beneran ya, berperang atau menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, di mana dengan menaruhkan nyawanya, kan mereka belum tentu bisa mendapat suplai makanan seperti itu. Barangkali mereka betul-betul memakan apa yang ada di sekitarnya. Nah, disinilah ya. Mengapa saya menghormati dan bangga sekali kepada para tentara nasional Indonesia, terutama para tentara yang berada langsung di lapangan. Saya yakin banyak sekali di antara sahabat yang belum menyadari hal ini, ya, terutama sahabat-sahabat yang jauh ya dari keluarga militer atau tidak merasakan hal yang seperti saya rasakan. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan ya kepada kalian betapa besar jasa ya pengorbanan para tentara nasional Indonesia itu teman-teman ya. Jadi nyawanya itu betul-betul dipertarungkan dengan gaji yang tidak begitu banyak ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang demikian? Saya kan anak tentara ya, jadi saya tahu kehidupan orang tua saya. Nah, kalau hari ini saya kurang tahu ya. Semoga sudah mendapatkan lebih ya dari yang sebelumnya gitu. Jadi kesejahteraannya semoga lebih meningkat ya. Karena tugas-tugasnya ini merupakan garda terdepan ya teman-teman. Garda terdepan untuk menjaga keamanan di seluruh negara Indonesia. Kalian jangan lupa itu. Dan mudah-mudahan untuk sahabat yang belum mengerti atau belum tahu ya, dengan adanya video saya ini akan membuka pikiran kalian ya. Silahkan lihat sejarah ya, bagaimana pengorbanan tentara Republik Indonesia untuk menyelamatkan negara kita ya. Dan sekarang kita generasi muda, apalagi generasi yang lebih muda dari saya. Tolong ya kalian mengingat kembali bagaimana enaknya ya kalian ya di zaman sekarang yang harus tidak usah berjuang dengan nyawa ya seperti para tentara atau TNI yang melakukan hal itu. Kalau perjuangan hidup itu tentu saja ya teman-teman ya, kita semuanya harus berjuang, harus bekerja untuk mencari nafkah kita. Itu tentu saja. Namun pekerjaan yang kita lakukan itu setiap orangnya kan berbeda kayak gitu. Nah yang saya tahu ya dari ayah saya itu dan dari banyak teman-temannya atau juga anggotanya ya begitu ya, sebagai tentara nasional Indonesia itu tidak mudah teman-teman. Karena dari sejak kecil ya itulah kehidupan saya. Saya itu kalau kecil itu mainnya juga ya di tempat-tempat ya latihan militer kayak begitu. Kayak seperti ada yang tiarap ya masuk ke apa yang di atasnya itu kawat-kawat duri ya teman-teman ya. Nah itu permainan saya sejak kecil gitu. Saya masuk ikut tiarap di situ kalau hari Minggu kalau nggak ada latihan tentaranya. Nah itu kan karena kompleks militer ya, jadi kan dijaga terus. Nanti kalau ada penjaganya yang lihat juga mereka bilang, hei nggak boleh main di situ kayak gitu. Namun ya saya
masih kecil ya, jadi masih nakal kayak gitu. Jadi ya tetap saya coba gitu. Nah, lantas juga yang ada blok-blok kayu itu ya, yang ada tingkat-tingkat, kita loncat-loncat di situ. Aduh, kalau saya ingat ya, saya tidak merasa takut kalau jatuh atau kaki patah saat itu. Kalau sekarang tentu ya saya tidak akan melakukan itu, teman-teman. Namun saya bangga dan bahagia karena hal itu sudah saya lakukan waktu saya kecil, dan saya mendapatkan kesempatannya itu karena orang tua saya itu sebagai militer dan hidup di kompleks militer. Nah, kalau untuk teman-teman yang tidak hidup di kompleks militer juga hal itu kan susah ya untuk mendapatkannya. Kalau saya ya beruntung, dan hari ini saya ingin sekali mengucapkan terima kasih saya, mumpung saya masih dikasih umur. Terima kasih saya kepada para militer Indonesia ya. Terima kasih saya, hormat saya dari Switzerland. Hal yang juga saya lakukan ya di negara Swiss ini adalah ya kalau di sini itu hampir setiap tahun ya diadakan show-show militer, dan juga kalau di sini itu kayak mobil-mobil militer yang sudah tua, yang sudah tidak dipakai lagi itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang berminat. Nah, contohnya ya karena saya sangat berminat ya untuk barang-barang militer kayak gitu, teman-teman, sehingga Jeep yang tua yang zaman dulu kayak begitu, saya beli. Ini karena hanya sekedar hobi ya, hobi. Tidak dipakai setiap hari ya, karena itu sudah tua dan perawatannya itu harus khusus kayak gitu kan ya. Kalau yang sehari-hari kita mempergunakan mobil yang lebih nyaman dan yang bensinnya lebih mudah kayak begitu. Namun karena ya kembali lagi ya, di batin saya, di jiwa saya itu sudah mengalir ya kecintaan saya terhadap militer. Karena saya sekarang hidup di sini ya, jadi mobil Jeep tua di sini ya yang bisa saya dapatkan. Dan itu biasanya kita satu tahun sekali ya, kalau waktu sebelum pandemi itu juga ada kayak reuni ya untuk orang-orang yang mencintai barang-barang militer tersebut. Jadi diadakan reuni itu ya, semua berkumpul nih ya, seluruh negara dari kota-kota mana juga berkumpul, dan mereka itu mempergunakan sama dengan saya ya, walaupun jenis-jenisnya lain gitu. Kita hari itu seperti nostalgia lagi ya, tentara zaman dulu kayak begitu. Bahkan teman-teman ya, yang saya kaget ya di sini di Swiss ya, saya pernah melihat di dekat airport di Zurich itu ada, di luarnya itu ada seorang petani ya, dia mempunyai tanah yang luas di situ. Di pekarangannya itu ada tank baja, teman-teman. Oh my God. Jadi ada tank baja ya, saya kurang tahu itu bisa jalan atau enggak gitu ya. Cuman dia memiliki itu. Nah, teman-teman ya, ini merupakan salah satu impian saya ya. Bahkan saya bicara sama suami saya. Saya nggak mau apa-apa, tapi saya mau tank baja itu. Saya bilang gitu. Kan impossible ya. Namun di Swiss, tank baja yang sudah, sekali lagi saya tidak tahu apakah itu masih bisa beroperasi atau tidak ya. Cuman ada nangkringnya, parkir di depan rumah petani itu. Sehingga ya, kalau ada juga parade dari divisi tank baja di sini ya teman-teman, saya pun datang ya kayak gitu. Dan kebetulan sekali kalau di sini itu kita masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mencoba naik tank bajanya teman-teman. Nah ini kan wah gitu ya, saya senang sekali, gaya saya bilang gitu. Makanya saya itu
Walaupun ada di kota lain ya, saya harus beratus-ratus kilometer driving dari rumah saya menuju tempat itu. Saya datang ya, saya bangun pagi-pagi karena ingin nyoba naik tank baja. Dan ini videonya teman-teman, asik sekali. Saya selalu bilang ya kepada keluarga saya, kalian kalau naik mobil udah biasa. Apa pernah kalian naik tank baja? Walaupun banyak tentara juga ya, kalau bukan divisinya di situ juga kan tidak semua ya pernah naik tank baja. Jadi ini merupakan kebanggaan saya juga kalau saya pernah masuk ke dalamnya dan naik gitu ya, dan maju kayak gitu. Karena ada momen-momen tertentu, saat-saat tertentu di negara Swiss ini masyarakat sipil diperbolehkan untuk merasakan menaiki hal itu gitu. Selanjutnya adalah kapal selam teman-teman ya. Wah ini luar biasa. Swiss ini tidak punya lautan, jadi tidak mungkin ya menaiki kapal selam kayak begitu loh teman-teman ya. Namun informasi juga ya untuk semua sahabat yang berada di Indonesia. Kalau kalian ingin mencoba ya menaiki kapal selam, kalau dari militer langsung mungkin itu kemungkinannya sangat kecil. Tetapi ada ya di Bali itu ada wisata kita bisa naik kapal selam hanya dengan kedalaman 30 meter saja. Tapi minimum kita sudah masuk ya ke dalam kapal selamnya itu. Di situ pun ada atraksi-atraksi, kita bisa lihat alam di bawah airnya itu ya, dengan ikan-ikannya yang cantik. Dan nanti juga ada orang satu dari kapal selamnya itu keluar ya, dan dia menyelam ya di sekitar itu. Jadi ini kapal selamnya sudah dirancang khusus, banyak jendela kacanya ya teman-teman. Silahkan kalau yang ingin merasakan kapal selam, naik kapal selam ya. Walaupun kita sebagai warga sipil kita bisa saja, itu di Bali sudah ada kalau untuk di Indonesia. Nah, namun kalau yang untuk kapal selam ini saya pernah ya datang ke Sydney di Australia. Di situ pun ada museum. Jadi museumnya itu langsung di dekat lautannya kayak gitu kan ya. Jadi saya memasukinya di situ ya teman-teman. Kembali sekali lagi, kalau saya liburan itu kalau ada kesempatan untuk melihat tentang militer, tentang ketentaraan, maka saya akan selalu sempatkan diri. Nah, jadi untuk teman-teman sekali lagi ya, untuk hari ini kalian yang ingin mencoba naik kapal selam, silahkan ya, di Bali ada itu, kalau nggak salah namanya Odyssey. Saya karena itu kejadiannya sudah saya lakukan lama ya, saat itu saya belum mempunyai channel YouTube, jadi video dan foto-fotonya itu sudah nggak ada ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau untuk yang ini. Jadi saya tampilkan foto-foto yang saya sedang berada di Australia, di Sydney. Dan yang seperti kalian lihat itulah kapal selam ya, yang ini dalamnya seperti ini. Dan ketika saya berkunjung ke Amerika ya, saya pergi ke San Francisco. Di sini pun saya mencoba mengikuti ya, berlayar pakai kapal sailing layar yang pernah mengikuti kejuaraan dunia ya. Perahu yang saya pakai ini gitu, jadi bukan perahu yang sewa-sewa biasa kayak gitu, karena untuk mendapatkan hal ini pun kita harus melihat kapan adanya dan di mana. Saya pergi ke Amerika ya, ke San Francisco, dan saya bersyukur sekali juga mendapat kesempatan ini untuk langsung ya saya mencoba menyetir itu kapal layar yang luar biasa cepat ya.
tentu karena suami saya itu dia senang sekali sailing ya. Jadi kalaupun kami ada di Switzerland itu pada saat-saat tertentu dia itu mengikuti sailing latihannya. Namun saya sendiri tidak mengikuti itu ya. Nah, tapi waktu saya pergi ke San Francisco, tim ya dari kapal layar itu memberikan saya kesempatan untuk menyetirnya ya. Aduh, saya takut ya, tapi saya coba karena saya tertarik. Saya bertanya dulu bagaimana caranya. Ini begini ya. Setelah dia jelaskan kepada saya dan saya pun memberanikan diri. Begitu. Karena kan di situ juga banyak kapal-kapal lainnya yang hilir mudik ya. Saya takut nabrak kayak gitu ya. Nanti pas di tempat terbukanya baru saya berani. Dan walaupun hanya beberapa menit ya, karena saya takut ini, wah ini kapal luar biasa besar dan wah nggak kebayang kayak gitu kalau saya melakukan kesalahan ya, sehingga saya hanya ingin mencoba saja dan menulis kenangan itu untuk diri saya yang bisa saya ingat ya teman-teman. Sesuatu yang menjadi kebanggaan ya, kembali lagi sebagai seorang anak tentara nasional Indonesia yang keluarga sederhana bisa mengalami ya atau merasakan hal seperti ini. Demikian ya maksud saya teman-teman. Demikianlah cerita perjalanan masa kecil saya sampai hari ini teman-teman ya. Walaupun ayah dan ibu saya sudah almarhum, namun kenangan untuk saya sebagai anaknya yang dilahirkan dari keluarga tentara itu sangat bangga dan melekat di batin, di darah saya sampai hari ini. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, rasa hormat saya kepada seluruh Bapak dan Ibu Tentara Nasional Indonesia dimanapun berada. Saya permisi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.